Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Ryananda dengan NPM 2417051039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Eh, di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait eh, mata kuliah dari pengantar organisasi komputer, yaitu tugas pertama, yaitu evolusi komputer perkembangan mutakhir teknologi CPU. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi yang pertama itu ada organisasi komputer itu sendiri. Jadi untuk organisasi komputer itu adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, perilaku, dan interkoneksi berbagai komponen sistem komputer. Jadi pemahaman ini tuh tentang evolusi komputer ya. Jadi pembahasan kali ini itu tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Itu sangat penting untuk memahami bagaimana komputer ini dapat bekerja dan berkembang hingga sekarang ini. Oke, selanjutnya ada komputer generasi yang pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Jadi untuk generasi pertama ini ada contoh gambarnya ya. Untuk gambarnya itu ada gambar ENIAC ya. Jadi komputer generasi pertama ini itu menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu gimana? Nah, jadi untuk komputer generasi pertama ini, untuk karakteristiknya itu yang pertama ukurannya dia besar. Selanjutnya konsumsi dayanya itu juga tinggi dan kecepatan pemrosesannya juga tapi lambat. Ya. Nah, contohnya itu adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer. Jadi ini adalah gambar dari komputer generasi yang pertama yang memiliki bobot sekitar 30 ton, jadi lumayan berat, dan panjangnya itu 30 meter. Kita lanjut. Oke, yang kedua adalah komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Jadi di sini ada dua gambar ya, yaitu yang atas IBM 7090 dan yang bawah adalah Univac yang ketiga. Jadi komputer generasi kedua ini dia menggunakan teknologi yang namanya transistor. Nah, transistor ini tuh dapat menggantikan tabung hampa udara yang tadi yang di generasi pertama. Jadi dia kayak ngebuat komputer menjadi lebih kecil dan ukuran juga pasti lebih lebih ringan, selain itu lebih cepat juga dan lebih efisien. Nah, untuk karakteristik dari komputer generasi kedua ini itu dia peningkatan kecepatan dan efisiensinya energinya juga lebih tinggi, serta dia lebih memperkenalkan bahasa pemrogramannya tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Oke, nah ini ada contohnya ya. Tadi udah disebutin dari awal. Selanjutnya, selanjutnya adalah komputer generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Nah, untuk komputer generasi ketiga ini dia menggunakan teknologi yang namanya sirkuit terpadu ya atau integrated circuits. Nah, yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Jadi transistor yang di generasi kedua itu tuh dia lebih digabungkan lagi, jadi lebih banyak lagi transistornya tapi dalam satu chip. Jadi ini lebih cepat juga ya. eh, eh, Prosesnya juga lebih cepat. Nah, untuk karakteristik sendiri itu dia ukurannya dia lebih kecil ya. Peningkatannya kecepatannya dan efisiensi energi juga makin tinggi. Gitu. Nah, contohnya itu adalah ini ada gambarnya yaitu IBM System 360. Nah, ini jadi dia lebih semakin lama dia semakin cepat gitu. Oke, selanjutnya adalah komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 dan sampai sekarang ini. Nah, ini ada contohnya yaitu IBM PC ya. Jadi dia menggunakan teknologi yang namanya mikroprosesor, yaitu CPU yang seluruhnya terintegrasi dalam satu chip. Jadi dia benar-benar gabungan dari yang kedua, ketiga tadi. Jadi dia lebih lebih cepat juga ya untuk pemrosesannya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu dia komputernya makin kecil. Jadi makin lama itu dia makin kecil untuk komputernya. Nah, terus eh, harganya juga lebih murah dan lebih kuat, memungkinkan munculnya komputer pribadi atau PC. Nah, ini contohnya yaitu IBM PC.
Oke, selanjutnya kita ke perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, sebelumnya kita singgung dulu sih apa itu CPU. Jadi CPU atau singkatan dari Central Processing Unit itu adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi nih dari program dan sistem operasi. Nah, CPU ini juga sering disebut sebagai otak ya, otak dari komputer karena dia bisa mengendalikan semua operasi komputasi. Nah, untuk CPU sendiri itu sebenarnya ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, lalu ada CU atau Control Unit, dan ada register. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, kita sekarang langsung masuk ke perkembangan CPU ya dan teknologi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya arsitektur multi-core dan hybrid. Nah, jadi arsitektur multi-core dan hybrid ini itu dia CPU modern dan memiliki banyak inti atau core yang memungkinkan pemrosesan paralel ya. Jadi dia meningkatkan kinerja komputer yang secara signifikan. Nah, dulu itu CPU tuh hanya ada satu ya, single core. Namun sekarang dia udah lebih banyak ya, multi core namanya. Nah, teknologi hybrid core arsitektur ini tuh seperti Intel ya. Ini ada gambarnya Intel Core Ultra. Jadi dia menggabungkan performance core ya untuk tugas yang lebih berat dan efisiensi core untuk tugas agar lebih hemat daya gitu. Nah, ini Intel Core ini juga banyak ditemukan sampai sekarang. Oke, selanjutnya adalah teknologi manufaktur atau nanometer. Nah, untuk teknologi manufaktur ini tuh contohnya itu ini ya AMD Ryzen AMD Ryzen 7000 dia menggunakan fabrikasi 10 nanometer hingga 5 nanometer. Jadi dia kecil gitu, tipis. Nah, jadi perkembangan teknologi manufaktur ini itu kayak perkembangan dalam teknologi yang memungkinkan pengembangan CPU dengan arsitektur 3D ya, tiga dimensi. Jadi dia kayak nyata gitu. Nah, dia semakin kecil teknologi manufaktur, dia semakin besar, semakin banyak transistornya yang bisa dimasukkan ke dalam satu chip. Jadi ini termasuk yang apa ya? eh, Dia dapat rendah konsumsi ya, konsumsi daya gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah kecerdasan buatan atau em, artificial intelligence ya dalam CPU. Nah, ini sering banget kita temuin sekarang ya. Nah, contohnya itu adalah Apple M3. Nah, dia itu dilengkapi dengan NPU yang meningkatkan efisiensi AI. Nah, jadi untuk kecerdasan buatan ini itu eh, dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas AI seperti pembelajaran mesin dan pengenalan pola gitu. Jadi untuk CPU modern ini udah mulai modern juga. Ini mulai mengintegrasikan Neural Processing Unit atau NPU untuk menangani tugas kecerdasan buatan seperti pengolahan gambar, terus pengenalan suara maupun pembelajaran mesin. Oke, selanjutnya adalah peningkatan cache atau memori. Nah, jadi untuk CPU modern itu dilengkapi dengan L1, L2, dan L3 cache yang lebih besar untuk mempercepat akses data. Nah, ini ada gambarnya. Contohnya itu adalah gambar ini ya. Ini gambarnya dia tuh kayak ya semacam memori ya, memori gitu. Namanya adalah AMD 3D V-Cache. Ya, ini ada aku cantumin untuk namanya. Jadi dia bisa meningkatkan kapasitas charge L3 hingga 192 megabyte. Ya, tujuannya untuk meningkatkan performa dalam gaming ya. Saat ini kan banyak banget kayak game gitu. Nah, jadi dia lebih cepat. Selanjutnya eh dan aplikasi-aplikasi berat. Oke, yang kelima adalah teknologi 3D stacking dan chiplet ya, chiplet. Nah, ini ada gambarnya. Nah, untuk teknologi 3D dan chiplet ini itu dia yang teknologi baru ya. Jadi ini baru sekarang yang memungkinkan beberapa chip CPU ditumpuk dalam satu paket untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Nah, contohnya itu adalah AMD Ryzen ini ya. AMD Ryzen ini juga dia menggunakan desain chiplet ya yang di mana berbagai bagian CPU seperti GPU, NPU, dan cache itu dikomunikasikan untuk meningkatkan fleksibilitas. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah
CPU ini itu telah berkembang pesat nih dari prosesor sederhana menjadi unit pemrosesan yang kompleks dengan multi-core yang sudah jelasin tadi. Lalu ada AI acceleration, ada teknologi chiplet, dan ada arsitektur hemat daya. Nah, jadi masa depan CPU ini kemungkinan akan didominasi oleh chip hybrid ya, yang terdiri dari komputasi kuantum dan teknologi AI yang semakin canggih. Oke, mungkin itu aja penjelasan saya terkait evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Oke, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.